Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nirwana, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjung Pura. Pada video kali ini, kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi yang terdapat dalam mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan, di mana saya mengangkat materi pada subbab utang jangka panjang, yaitu terkait pencatatan obligasi, dan bab sumber pendanaan jangka panjang, saham dan modal ventura. Untuk yang pertama, yaitu mengenai obligasi utang jangka panjang, menjelaskan bagaimana cara pencatatan pengeluaran obligasi, di mana di sini saya akan menjelaskan ada beberapa tahap. Untuk yang pertama, obligasi dikeluarkan dicatat sebesar nilai nominalnya, harus sesuai nilai nominalnya. Kemudian yang kedua, jika harga jual obligasi tidak sama dengan nilai nominalnya, maka akan dicatat tersendiri. Jika tidak sesuai dengan nilai nominalnya, obligasi akan dicatat dengan nilainya dicatat tersendiri. Yang ketiga, jika harga jual lebih besar dari nilai nominal, maka obligasi dicatat dalam rekening agio obligasi. Jika harga jual lebih besar dari nilai nominalnya. Kemudian 4, jika harga jual lebih kecil dari nilai nominal, maka dicatat dalam rekening sagio obligasi. Kalau lebih besar dari nominalnya itu di agio obligasi. Kalau lebih kecil itu di sagio obligasi. Ingat ya teman-teman. Kemudian yang terakhir, pengeluaran obligasi yang dicatat dengan dua cara. Jadi pengeluaran obligasi dicatat dua cara, yaitu dicatat hanya obligasi yang terjual atau obligasi yang terjual dan belum terjual dicatat. Kemudian kita lanjut pada bab selanjutnya, yaitu mengenai sumber pendanaan jangka panjang, saham dan modal ventura. Itu lebih mengarah kepada self-registration. Apa itu self-registration dan bagaimana perusahaan bisa menerapkan self-registration? Untuk yang pertama, self-registration pada dasarnya mendaftarkan rencana emisi sekaligus saham dijual secara bertahap. Self-registration diluncurkan pada bulan Mei 1982 di pasar modal Amerika Serikat. Self-registration ini bisa diterapkan perusahaan ketika perusahaan mendaftarkan penawaran saham yang akan dijual dalam jangka waktu. Itu 2 tahun mendatang, kemudian dapat menjual saham kapan saja. Lanjut ke syarat perusahaan bisa self-registration. Apa aja sih syaratnya perusahaan ketika dia ingin menerapkan self-registration? Itu ada 4 tahap. Yang pertama, rating perusahaannya bagus, tidak ada catatan-catatan buruk atau yang lain sebagainya. Intinya ratingnya bagus, nah perusahaannya bagus. Kemudian yang kedua, perusahaan tidak pernah default. Kemudian yang ketiga, nilai perusahaan total harus lebih besar dari 150 juta. Kemudian yang terakhir, perusahaan tidak pernah melanggar Undang-Undang Sekuritas 1934 selama 3 tahun sebelumnya. Jadi ada 4 syarat utama ketika perusahaan ingin menerapkan self-registration. Oke, jadi saya sudah jelaskan tentang 2 bab yang ada dalam mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan. Jadi saya akan memberikan sedikit bonus, yaitu tentang bab sumber pendanaan jangka pendek. Di sini saya akan menyampaikan dalam sumber pendanaan jangka pendek itu terbagi menjadi 2, yaitu pendanaan spontan dan pendanaan tidak spontan. Untuk yang pertama itu pendanaan spontan, yaitu pendanaan yang berubah secara otomatis seiring dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Itu pendanaan spontan. Kemudian yang kedua, pendanaan tidak spontan. Pendanaan yang jenisnya tidak berubah secara otomatis. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Semoga video ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.